Perkenalkan, nama saya Pipi Fitria, kelas 1B Kebidanan dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih menstruasi. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa menstruasi, tanda dan gejala menstruasi itu seperti apa. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang proses perjalanan menstruasi. Tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari menstruasi. Menstruasi adalah perdarahan secara periodik dan siklis dari uterus pelepasan dinding rahim disertai endometrium terjadi setiap bulannya kecuali pada saat kehamilan. Dan proses menstruasi ini terjadi ketika usia 11 tahun dan hingga masa menopause. Apa sih masa menopause itu? Masa menopause adalah ketika berakhirnya siklus menstruasi. Jadi si perempuan ini udah nggak menstruasi lagi. Nah, normalnya menstruasi itu selama 3 hari sampai 7 hari. Nah, adapun tanda dan gejala dari menstruasi ialah ada 4 fase. Yang pertama fase bleeding, fase folikuler, fase ovulatory, serta fase luteal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fase bleeding. Nah, fase bleeding ini adalah fase di mana kita sedang mengalami menstruasi, tetapi sistem pertahanan tubuh kita menjadi lemah, kulit menjadi kering, serta suhu tubuh pun menjadi rendah. Yang kedua yaitu fase folikuler. Fase folikuler adalah fase yang ketika mood kita tuh naik gitu, misalkan kayak mood kita tuh lagi bagus atau sedang baik. Yang ketiga ada fase ovulatory. Fase ovulatory ini adalah ketika kulit kita dalam kondisi yang paling bagus, suhu tubuh tinggi, dan nafsu makan meningkat. Dan fase yang terakhir adalah fase luteal, adalah fase dimana kita tuh menjadi mudah depresi, nyeri pada payudara, cepat lelah, dan suhu tubuh meningkat. Baik, setelah saya menjelaskan tentang pengertian menstruasi itu apa serta tanda gejala, di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan menstruasi itu seperti apa. Mungkin remaja perempuan yang mengalami masa pubertas akan mengalami masa menstruasi. Nah, bagaimana sih terjadinya menstruasi ini? Adalah ketika organ reproduksi perempuan, sel telur atau ovum dihasilkan oleh ovarium. Nah, setelah matang, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium, dikenal juga dengan peristiwa ovulasi. Pada saat yang bersamaan dengan ovulasi, dinding rahim menjadi tebal. Jika sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh. Proses keluarnya darah ini disebut dengan menstruasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.